Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanyakan soal-soal ke Ustadz di Pondok Pesantren Nur Barokah. Pertanyaan nomor 1, hukuman apa yang akan diberikan jika kita tidak taat pada perintahnya? Jadi maksud di sini itu kan hukuman yang akan diberikan Allah ya kepada kita jika kita melakukan atau melanggar perintahnya gitu atau melakukan dosa. Ya jadi Allah akan memberikan kepada kita itu bukan mungkin seperti manusia biasa hukumannya, karena kan kita sebagai manusia dan manusia secara mungkin dalam dunia pendidikan juga dengan seperti contohnya dihukumnya lari atau push up atau segala macamnya, berbeda dengan hukuman yang Allah berikan kepada hambanya ketika dia melanggar perintahnya atau tidak menaati peraturannya. Jadi sebenarnya bermacam-macam yang Allah berikan hukuman kepada manusia yang melanggarkan perintahnya itu. Mungkin yang paling pertama kita akan mendapatkan dosa ya. Biasa di sini juga kita mungkin sebagai manusia biasa tidak merasakan, kita tidak tahu apakah kita mendapatkan dosa atau tidak ya secara real time-nya gitu, karena itu hal yang bersifat gaib atau tidak kelihatan gitu. Karena sudah dijelaskan juga banyak di dalam Al-Quran dan hadis juga jika kita melanggar perintahnya kita akan diberikan hukuman atau dosa. Nah bisa juga kita selain mendapatkan dosa, kita juga mendapatkan azab di dunia ya, seperti musibah lah atau kecelakaan atau yang lain-lain, masih banyak lagi. Nah itu Allah bisa memberikan hukuman seperti itu. Di sisi lain kita mendapatkan dosa, kita juga kena azab gitu. Terus juga kita nanti bisa juga mendapatkan hukuman di alam selanjutnya atau di kubur ya, di dalam kubur kita bisa disiksa. Nah ini baru kita merasakan sebenarnya hukuman itu seperti apa, kita merasakan di alam kubur itu. Dan misalnya orang-orang yang mencuri atau orang-orang yang melanggar perintahnya lah, contohnya seperti mencuri, mungkin Allah memberikan hukuman tangannya dipotong atau dipalu ya, segala macam itu boleh seperti apa hukumannya. Yang terpenting di dunia ini tidak ada yang sakitnya sama gitu, rasa sakitnya sama seperti nanti di akhirat atau di alam kubur gitu. Terus bisa juga kita yang paling mengerikan ya, nauzubillah min dzalik, kita mendapatkan hukuman yaitu bisa masuk neraka. Semoga kita terlindunglah dari api neraka dan kita bisa meningkatkan tawakal kita atau keimanan kita kepada Allah. Ya, mungkin itulah hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada kita karena kita melanggar perintahnya. Kenapa kalau rasa takut kepada Allah penting bagi seorang muslim? Jadi kenapa khauf atau rasa takut ya kepada Allah itu penting bagi kita? Kita harus mengenal dulu apa itu khauf itu, yaitu rasa takut. Tapi arti di sini takut itu bukan berarti kita takut akan disiksa atau takut akan dicelakai
Tapi takut di sini itu takut atas rasa hormat kita gitu kepada Tuhan kita. Ya seperti kita kepada guru kita misalnya, kita takut karena hormat, ya. Karena orang itu disegani gitu, bukan takut karena kita akan dicelakai. Jadi takut di sini itu takut hobi, takut rasa hormat kita kepada Allah. Kenapa penting kita mendapatkan mempelajari atau tentang hobi ini atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena hobi ini juga bisa menjaga kita dari perbuatan dosa. Ya, karena kita takut kepada Allah, maka kita juga takut akan melakukan perbuatan dosa, ya seperti meninggalkan sholat, ya contoh kecil meninggalkan sholat, meninggalkan hal yang wajib lagi, puasa, zakat, ya. Jadi kita takut melakukan atau meninggalkan hal-hal yang wajib itu, juga takut melakukan hal-hal yang dilarang yang lain juga, ya contohnya banyak seperti mencuri atau berjudi atau segala macamnya. Jadi kita makanya bisa jauh dari perbuatan dosa itu karena kita takut akan punya rasa khauf, ya takut kepada Allah. Terus juga sebab lainnya itu juga bisa mendorong ketaatan kita. Jadi maksudnya kita bisa lebih taat lagi kepada Allah gitu. Rasa kita bisa didorong rasanya ya bisa lebih taat kepada Allah. Karena takut ini kita jadi melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat waktu, tidak bolong. Terus puasa, misalnya puasa wajib, puasa bulan Ramadan juga semuanya tidak ada yang bolong, semuanya tuntas gitu bagi yang laki-laki, ya. Karena ya mungkin kalau perempuan kan pasti ada hari yang tidak boleh puasanya, tapi laki-laki mah harus tuntas sampai sepenuhnya, kecuali ada beberapa sebab yang boleh dia tidak berpuasa gitu. Jadi dengan rasa khauf ini, rasa takut ini, kita bisa lebih melakukan perintah-perintah yang diwajibkan atau yang disunahkan juga gitu, karena kita takut kepada Allah. Terus mungkin terakhir contoh sebabnya lagi juga, khauf juga bisa membuat seseorang rendah hati, ya. Jadi walaupun dia misalnya mungkin dia sudah rajin ibadah, dia takut akan melaksanakan perbuatan jelek, dia juga tidak merasa bahwa dia itu yang paling suci, yang paling banyak pahalanya gitu. Dia rendah hati, dia tidak merasa seperti itu. Dia hanya merasa seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang ingin mencari ridhonya. Nah itu yang dilihat oleh Allah itu sebenarnya di hatinya, bukan dari penampilan atau fisik kita, tapi hati kita yang Allah lihat itu. Yang mungkin itulah beberapa sebabnya, ya khauf penting bagi kita. Bagaimana caranya menguatkan rasa tawas kita kepada Allah agar tidak goyah? Tawakal kan? Jadi bagaimana cara meningkatkan tawakal kita, ya? Itu kita harus tahu dulu apa itu tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri, ya, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tapi bukan berarti kita mempunyai misalnya problem atau masalah, kita menyerahkan semuanya tanpa kita usahain dan doa, bukan seperti itu. Tawakal di sini itu setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, baru kita bertawakal, menyerahkan sisanya kepada Allah gitu. Bagaimana caranya meningkatkan rasa tawakal kita? Mungkin ada beberapa sebab. Salah satunya juga bisa dengan kita memperkuat keyakinan kita, ya, memperkuat iman kita, yakin bahwa Allah itu telah mengatur segala sesuatunya, ya. Jadi semua yang kita lalui, semua jalan kita, semua yang kita kerjakan, semua yang kita dapat, semua yang kita
laksanakanlah, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus memperkuat atau meyakini bahwa Allah itu yang mengatur segala sesuatunya. Yang baru kita insya Allah bisa menjadi orang yang bertawakal. Terus juga mungkin juga kita menyerahkan hasilnya dengan ikhlas, maksudnya bertawakal dengan ikhlas. Oke, itu beberapa poinnya tentang bagaimana cara kita meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutlah capek. Jadi kesimpulan di video ini adalah mencintai Allah, memiliki rasa takut dan harapan, serta berserah diri adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Keempat sifat ini saling terkait dan membentuk seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Dengan menyimakkan keempatnya, seorang dapat menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, harapan, dan ketenangan hati. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.